Selamat sore Bapak Ibu saudara-saudara. Sore Mayor. Puji Tuhan Terima sehat. kasih sudah menjawab. Masih ingat ya saudara-saudara minggu lalu ceritanya tentang apa itu ya? Yang penelan Alkitab itu ya. Ada yang masih ingat Tentang itu? tetap tenang teduh dalam badai. Oke, itu Hur ada siap-siagian itu. Sekarang Ada. Ada Mayor, ada dia di Gresik. Oh, di Gresik. Oke, sekali lagi puji Tuhan, kita sudah ada di hari ketiga ya. Di bulan April ini, dengan pertolongan Tuhan, kita semua sudah diberkati, kita semua sudah dipelihara, kita semua sudah dijaga oleh Tuhan. Wah, ajaib sekali pertolongan Tuhan. Kita semua dikagetkan dengan berita-berita yang sekarang, wah minyaknya sudah pada mahal, ya bensin pada naik, waduh jalan tol pada naik, wah itu juga nih. Tapi puji Tuhan, bersama dengan Tuhan kita dapat mengatasi semuanya, karena Tuhan kita Allah yang luar biasa, sempurna, memelihara, mencukupkan, dan memberkati kita anak-anaknya. Saya harap kita semua dalam keadaan baik-baik semua bersaudara. Oke, Bapak Ibu, kalau lihat dalam Injil Yohanes 15 ayat 16, dia berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Hari ini kita sudah ada di Minggu Prapaskah kelima. Dan minggu besok kalau Tuhan izinkan saudara dan saya hidup, kita sudah ada di Minggu Prapaskah ke-6 yang kita kenal dengan Minggu Palma. Sesudah itu kita akan masuk di doa sejam di Getsemani dan kita masuk di Jumat Agung, dan hari Minggu depannya lagi kita akan memperingati hari Paskah. Sekali lagi Bapak Ibu saudara-saudara, dalam Injil Yohanes 15 ayat 15-16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Sedangkan dalam kitab Kejadian 3 ayat 9, Alkitab mencatat bahwa tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Itu setelah terjadinya pelanggaran oleh Adam dan Hawa atas firman Tuhan. Allah ingin meminta pertanggungjawab daripada Adam yang dipercayakan oleh Allah untuk boleh memakan buah-buah yang ada di dalam taman, tetapi yang satu itu tidak boleh. Tapi kenyataannya Adam melanggarnya dengan memakan buah itu, dan Allah sedih karena manusia lebih mendengar suara iblis daripada suara Allah. Manusia lebih taat kepada iblis daripada taat kepada Allah. Itu sebabnya Allah mencari dia, dan Allah bertanya, di manakah engkau? Engkau masih ada dalam posisi kekudusan itu atau tidak? Allah sebenarnya sudah tahu apa yang telah mereka buat, dan Allah sudah tahu di mana posisi mereka. Tapi Allah ingin sekali lagi meminta pertanggungjawab daripada orang yang diberi kepercayaan itu. Bapak Ibu saudara-saudara, dengan melihat kedua pembacaan kita tadi, ya, dalam Injil Yohanes 15 ayat 16 dan kitab Kejadian 3 ayat 9, Yohanes di Perjanjian Baru, Kejadian di Perjanjian Lama, maka pertanyaan saya, kira-kira apa kesimpulan Bapak Ibu, saudara-saudara, tentang kedua ayat yang terdapat dalam Alkitab ini, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, yang sudah saya bacakan tadi? Kira-kira ada yang bisa menolong saya menjawabnya? Ya, sekali lagi, pertanyaannya, apa kesimpulan Bapak Ibu, saudara-saudari, terhadap dua ayat Alkitab, baik Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru,
yang saya sudah bacakan tadi. Nah, Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan kedua ayat ini, maka kedua-duanya menceritakan tentang kasih Allah itu. Kasih Allah kepada saudara dan saya. Bukan saudara dan saya, Bapak Ibu, yang memilih Allah. Tapi Allah lah yang memilih saudara dan saya menjadi miliknya. Jadi kita bersyukur sekali lagi kepada Tuhan Allah yang mengasihi saudara dan saya, yang telah memilih kita semua ya, menjadi milik Allah. Lewat orang tua kita, lewat keluarga kita, nenek moyang kita, mereka telah mengenal Allah dan mereka mengajar keluarga kita, orang tua kita, dan sekarang kita, dan kita diberi kesempatan untuk mengajar anak cucu kita yang Tuhan Allah karuniakan bagi kita. Jadi bersyukur sekali lagi karena kita telah menjadi milik Tuhan. Allah yang hidup itu, Allah satu-satunya yang Allah berikan bagi manusia, bagi dunia ini untuk diselamatkan. Oh haleluya, saya bangga sekali menjadi milik Tuhan. Ya, ditambah lagi saya dipercayakan untuk menjadi ofisir bala keselamatan. Yang tadinya saya tidak kenal saudara-saudara semua, tapi karena anugerah Allah lewat panggilan itu, maka saya kenal Bapak Ibu saudara-saudara. Sebagai tadi Stephen bercerita bagaimana dia sudah setelah beberapa provinsi sudah menjalankan tugas. Saya pun juga bersyukur kalau dulu waktu sekolah di SD atau ya sekolah rakyat dulu SR itu dibilang seperti di Goa, Sulawesi Selatan, ya di mana itu di Jawa ini atau ya Borobudur dan lain-lain, itu kita belajar di sekolah. Tapi sekarang dengan menjadi ofisir saya boleh melihat itu pabrik-pabrik kertas dan juga apa namanya tadi Borobudur dan lain-lain sebagainya. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah yang sungguh amat mengasihi kita semuanya. Kita bersyukur tak terhingga kepada Bapa di sorga atas perhatian dan kasihnya kepada saudara dan saya. Kalau kita membuka dan membaca kitab Hosea, wah itu satu kisah yang sangat-sangat membuat kita bangga. Karena bagaimana Tuhan mengasihi saudara dan saya dilambangkan dengan Hosea. Tuhan percayakan atau menyuruh memanggil dan menjadikan seorang istri yang tidak setia, seorang istri yang pelacur, seorang istri yang tidak sungguh-sungguh mencintai Tuhan untuk mencintai Hosea, dan Hosea dipanggil untuk menjadi suami. Waduh, saudara-saudara, saya pikir ini satu anugerah terbesar sekali ya kepada istrinya Hosea itu. Saudara-saudara, kita lihat di Hosea 3 ayat 1 ya, kita membaca di situ bagaimana Allah menyatakan kasihnya kepada apa namanya itu bangsa Israel itu. Ya. Lalu dalam Injil Lukas pasal 7 36 sampai 50 memperlihatkan juga bagaimana seorang perempuan yang membasuh kaki Yesus karena ia telah mengalami pengampunan dari Allah. Ya, karena perbuatan yang berdosa itu. Nah, saudara-saudara, membaca Alkitab ini, kita akan begitu heran melihat bagaimana sekali lagi Allah mencari kita, Allah mengasihi kita, dan Allah mau menjadikan kita miliknya yang berharga itu. Ia melimpahkan suatu kekayaan kasih yang besar ya lewat Yesus anaknya yang tunggal. Dia mengampuni dosa-dosa saudara
di kayu salib itu. Pengorbanan Kristus di salib adalah tanda tertinggi dari kasih Allah kepada dunia ini. Yohanes 3 ayat 16. Dan akibat orang yang menerima kasih-Nya itu, Yohanes 3 ayat 16 berkata, dia tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Oh, haleluya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 12, saudara dapat melihat bagaimana Allah menjadikan Yesus juru selamat itu dan mengangkat saudara dan saya menjadi anak-anak Allah. Dalam pembacaan kita tadi juga 1 Yohanes 1 Yohanes 3 ayat yang pertama yang berkata, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal Dia. Puji Tuhan. Habel mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yaitu lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Ayat yang kelima. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Allah, mari kita menghormati Allah dengan apa yang Allah telah berikan bagi kita. Apa yang saudara dan saya miliki. Supaya saudara sepadan dengan bagaimana Tuhan telah memberkati saudara dan saya sampai saat ini. Ya. Sampai saat ini, tanggal 3 April 2022. Sudah mengasihi saudara dan saya setiap hari. Waduh, coba bayangkan. Satu hari 365, satu tahun 365 hari, 52 minggu. Kalau saudara bangun setiap pagi, menikmati udara segar, kesehatan yang prima, ya, kekuat jantung, ya, masih bekerja memompa darah. Apa tadi tuh anak ini lupa saya, ya, Tambuni yang sudah dioperasi, ya, Tuhan masih percayakan dan anugerahkan hidup di tengah-tengah dunia ini. Apakah itu bukan satu anugerah dan kasih Allah? Saudara dan saya sudah diselamatkan, saudara dan saya sudah dapat bekerja. Kita punya keluarga, dapat istri, dapat suami, kita punya anak, kita punya cucu-cucu. Wah, haleluya. Kita bangga menjadi milik Tuhan. Marilah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Biarlah kita hidup sebagaimana yang Tuhan Allah harapkan. Ya, kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Saling menghormati. Allah harus mendapat apa yang layak didapatkannya dari saudara dan saya. Kita harus mempersembahkan persembahan kita dengan hati yang lurus. Dan korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Alkitab berkata dalam Ibrani 11 ayat 4, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik. Orang yang mengasihi Allah berani menolak godaan yang datang kepadanya secara bertubi-tubi. Ya. Datang pencobaan yang datang kepadanya bertubi-tubi. Kemenangan Yusuf, Bapak Ibu saudara-saudara, terhadap pencobaan. Saudara dan saya, khususnya anak-anak muda, patut ya kita contoh. Patut kita hormati. Ingat,
Yusuf juga masih seorang muda. Ya. Anugerah Allah yang maha kuasa memampukan Yusuf mengalahkan serangan iblis lewat istri Potifar. Dengarlah alasan yang dikatakan oleh Yusuf kepada istri Potifar. Yusuf menaruh hormat kepada Tuhan dan kepada Potifar, bosnya, sebagai tuannya. Potifar adalah tuannya Yusuf. Ya, Kejadian 39 ayat 8 sampai 9. Yusuf tidak mau berbuat salah terhadap tuannya atau membuat kerugian yang tidak dapat diperbaiki terhadap kehormatannya sebagai anak Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, Yusuf tidak mau berbuat salah terhadap tuannya atau membuat kerugian yang tidak dapat diperbaiki terhadap kehormatannya sebagai anak Tuhan, sebagai anak terang. Yusuf tidak mau berbuat salah terhadap Allahnya. Ini adalah alasan utama yang menguatkan ketidaksukaan Yusuf terhadap dosa. Ia yang lahir dari Allah tidak dapat berbuat dosa. Yohanes 3. Kita telah baca tadi ayat yang ke-9. Dengan ketetapan hati yang teguh, anugerah Allah memampukan Yusuf untuk mengalahkan godaan dengan cara menghindari si penggoda. Ya, dengan cara menghindari si penggoda, walaupun akibatnya kita tahu bersama. Yusuf dituduh dan masuk dalam penjara. Pengenalan Allah yang maha kasih membawa kita kepada kekudusan. Sekali lagi saya ulangi. Pengenalan akan Allah yang maha kasih membawa kita kepada kekudusan. Seorang teolog Swiss yang bernama Emil Brunner merefleksikan pentingnya kekudusan Allah. Alkitab pun mendukung pandangan Brunner karena Alkitab menyebut Allah adalah kudus. Allah adalah kudus. Kekudusan Allah diletakkan kepada namanya. Wahyu 15 ayat 4 berkata, siapa yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu, sebab engkau saja yang kudus. Allah saja yang kudus. Yesaya mendengar pujian yang dinyanyikan oleh para serafim yang terdapat di Yesaya 6 ayat 3 yang berkata, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Oh haleluya. Umat Allah terpanggil untuk bergabung dalam puji-pujian ini. Kita membaca Mazmur bagi Tuhan. Hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Mazmur 30 ayatnya yang ke-5. Mengenal Allah sebagai adanya Allah berarti mengasihi Allah sebagaimana adanya Dia dan ingin menjadi seperti Dia. Dalam buku Cara Pandang Kristen, yang ditulis oleh dua orang, John Chambers dan Hascarlianus Pasang, mereka berkata, alasan penting untuk mengembangkan dan memiliki cara pandang Kristen yang terdapat dalam Alkitab, khususnya melalui
beberapa ayat tulisan Rasul Paulus yang perlu kita pahami. Yang pertama, cara pandang Kristen yang harus saudara dan saya pahami. Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dilanjutkan ayat yang ketiga. Janganlah memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dasar dari nilai kita, dasar dari saudara dan saya sebagai anak-anak terang, ya, dasar dari saudara dan saya, nilai kita terletak bukan pada standar dunia ini. Ya, kemeja merek apa? Harganya berapa? Apa namanya itu? Make up saudara merek apa? Harganya berapa? Sepatu, jam tangan. Nah, tidak seperti orang yang gini-gini ini loh, menunjuk mas-masnya itu. Nah, dasar dari nilai kita terletak bukan pada standar dunia atau penilaian orang lain, melainkan identitas saudara dan saya di dalam Kristus. Sekali lagi, dasar dari saudara dan saya sebagai anak-anak terang, anak-anak Allah, terletak bukan pada standar dunia atau penilaian orang lain, melainkan identitas saudara dan saya di dalam Kristus. Penilaian demikian akan menolong saudara dan saya untuk hanya memikirkan apa yang sepatutnya saudara dan saya pikirkan sebagai orang yang hidupnya sudah diubahkan oleh Kristus menjadi manusia baru. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Hal ini dapat terjadi kalau kita memiliki sikap seorang hamba yang melayani Allah dan sesama karena kasih. Kalau kita memiliki hati hamba seperti Kristus yang bertata di sorga, dia tidak merasa rugi mengambil rupa seorang hamba, dan akhirnya menjadi hina demi saudara dan saya, menebus saudara dan saya, saudara yang hina menjadi suci karena percaya dan mengasihi Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, selanjutnya kedua orang tadi, John dan siapa namanya tadi? Mana itu? John dan Pak Haskar Lianus Pasang berkata begini. Pentingnya cara pandang Kristen tidak dapat dipisahkan dari memiliki dan menggunakan pikiran Kristus yang benar. Sekali lagi, pentingnya cara pandang Kristen, pentingnya cara pandang saudara dan saya sebagai anak-anak terang tidak dapat dipisahkan dari memiliki dan menggunakan pikiran Kristen yang benar. Pengenalan akan Allah itu penting, karena hanya memiliki melalui pengenalan akan Allah lah gereja dan umatnya dapat menjadi kuat. Ya, gereja dan umatnya dapat menjadi kuat. Dari kita sendiri kita lemah. Daniel 11 ayat 32 berkata, umat yang mengenal Allahnya
akan tetap kuat dan akan bertindak. Ya. Daniel 11 ayat 32b berkata, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Di Prancis dan negara-negara Eropa Barat, ya, banyak negara-negara Eropa pada umumnya orang sudah tidak minat lagi beribadah di gereja. Orang sudah tidak minat lagi berminat untuk beribadah di gedung gereja. Gedung-gedung gereja diganti menjadi bar, menjadi masjid-masjid. Kenapa? Orang percaya di Eropa makin sedikit. Mereka murtad. Mereka menjadi Muslim. Mereka menjadi ateis karena kecewa dengan banyak hamba-hamba Tuhan. Mereka kecewa dengan orang-orang percaya lainnya karena terjadinya pelecehan seks. Nah, terjadinya ketidakjujuran. Itu sebabnya kita tidak lagi memiliki gereja yang kuat hari-hari ini. Gereja yang terpanggil menjadi garam dan terang menjadi kabur dan diinjak-injak orang. Tidak ada gunanya. Kita juga tidak memiliki banyak orang Kristen yang kuat. Kenapa? Kenapa gereja lemah? Mengapa orang Kristen secara perorangan lemah? Itu karena mereka telah membiarkan pikiran-pikiran mereka disesuaikan dengan roh zaman ini. Ya, pikiran-pikiran mereka telah disesuaikan dengan roh zaman ini. Itu kan boleh. Padahal Alkitab berkata itu tidak boleh. Ya, contohnya gereja ke gereja saja. Oh, 1 tahun kan ada 52 minggu. Jadi kalau 1 minggu, 2 minggu apa kan tidak apa-apa. Tidak begitu, saudara-saudara. Karena itu perintah. Dan pada waktu saudara dan saya melanggarnya, maka kita berdosa. Bagaimana? Dapatkah kita jujur dalam memberi persembahan perpuluhan? Ya. Dapatkah kita mengkuduskan hidup ini? Saudara-saudaraku yang diberkati Allah. Banyak orang Kristen lupa seperti apa Allah itu. Dan apa yang ia janjikan untuk ia lakukan bagi saudara yang setia kepadanya, yang beriman kepadanya, dan yang percaya kepadanya. Ingat, Allah tidak pernah tinggalkan saudara. Allah akan pasti memberkati saudara. Tidak hanya saudara, anak cucu saudara pun pasti diberkati. Apabila kita tetap setia kepadanya, kita beriman kepadanya, kita tetap berharap dan mengandalkan dia. Dia akan memberkati kita. Haleluya. Itu janji Allah kepada saudara dan saya. Apapun kendalanya, mari kita hidup serasi dengan kehendak Allah. Sekali lagi, apapun kehendaknya, mari kita hidup serasi dengan kehendak Allah. Agar menjadi berkat. Ya, agar menjadi berkat bagi sesama. Agar menjadi berkat bagi anak cucu kita. Agar menjadi berkat bagi orang-orang percaya yang ada di gereja kita, di kota kita, ya, di negara kita tercinta ini. Ya, saudara-saudaraku, biarlah hati kita, hati saudara dan saya, hati anak-anak Allah, anak-anak terang, kita dipenuhi dengan cinta kasih Tuhan. Sehingga kita semua hidup ya, dalam kesatuan. Kita mesti bersyukur. Karena Allah sudah melimpahi kita dengan berkat-berkatnya. Allah sudah memberkati kita. Allah sudah memberkati anak cucu kita. Allah sudah memelihara kita. Sampai hari ini, 3 April 2022. Allah akan memberkati saudara dan keturunan saudara sepanjang bulan April ini 2022 dan sisa tahun ini
berkat yang sama pasti akan dicurahkan kepada saudara dan saya dan tahun-tahun ke depan. Selamat hidup dalam ketaatan kepada Allah, kesetiaan kepada Allah sebagai anak-anak terang di tengah-tengah dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan kami mendengar berita damai sejahtera. Terima kasih Tuhan untuk mata kami yang Tuhan jalikan untuk melihat keajaiban-keajaiban dalam Taurat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk telinga yang Allah berikan bagi kami mendengar suara-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hati kami yang Allah bajak dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan biarlah firman Allah ini akan jatuh di hati kami, tertanam, berakar, berbuah, menghasilkan berkat. Tuhan dipermuliakan, keluarga kami diberkati, anak cucu kami diberkati dalam nama Yesus, keturunan kami diberkati. Kami berdoa bagi kekasih kami, saudara kami, anak kami, Stephen Tambungun bersama istri dan anak yang akan menuju ke Kalimantan, atau mungkin yang ada tinggal di Bali dan di kota-kota yang lain. Allah berkati mereka dalam perjalanan dan hantar tiba di sana atau mungkin sudah tiba di sana. Allah berkati dan pakai mereka, Stephen dan Ana, istrinya, untuk menjadi berkat bagi teman-teman sesama yang bekerja di kantor di mana Stephen bekerja dan juga di Korps Balikpapan, mana mereka akan mengikuti atau mereka berjemaat di sana, dan biarlah mereka pun juga jadi berkat bagi provinsi Kalimantan Timur. Berkati orang tua yang ditinggalkan, baik yang ada di Surabaya maupun yang ada di Turen. Tuhan pun juga tolong memelihara mereka di masa tua mereka. Baik Pak John dan istri, Ibu Mayor Hanjono, Tuhan kami serahkan juga ke dalam tangan Tuhan. Jangan tinggalkan mereka. Bapak, terima kasih untuk kesaksian-kesaksian tadi yang sudah diperdengarkan bagi kita. Terima kasih untuk pertolongan-pertolongan Tuhan bagi anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Berkati akan persekutuan ini, baik mereka yang ada di Bali, di Surabaya, di Balikpapan, di Jakarta, di Bekasi, dan di kota-kota manapun, di Palu. Tuhan Allah tolong memberkati semuanya. Terima kasih Bapak sekali lagi untuk firman-Mu, dan terima kasih untuk hamba-Mu yang Tuhan telah berkati untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Siapkanlah kami untuk merayakan Paskah, kemenangan Kristus di Golgota, dan tolonglah kami supaya hidup kami sesuai dengan kehendak Allah, kebenaran dan kuasa Allah, kemenangan Allah dalam hidup dan keluarga masing-masing kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati.